Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya di pagi hari ini? Mudah-mudahan Ibu temui kalian semuanya dalam keadaan sehat. Apalagi kondisi saat ini masih dalam suasana COVID. Mudah-mudahan anak-anak selalu menjaga kesehatannya, yaitu selalu membersihkan tangan, selalu menggunakan sanitizer, selalu memakai masker, dan membersihkan di lingkungan sekolah, di rumah. Mudah-mudahan anak-anak selalu menjaga kebersihannya agar selalu sehat. Baiklah anak-anak, seperti biasa sebelum kita ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan anak-anak mempersiapkan diri, Ibu akan pimpin doanya. Asana. Om prasada satiti sarira siwa suci nirmalai nama swaha. Pranayama. Karesdana. Om Sudamam Swaha. Om Karahati Sudamam Swaha. Om Wakra Sudamam Swaha. Sikap amustikirana Trisania ngawit. Tatsavito varenyam Bhargo devasya dhimahi Dhyayana praschodayat. Om Narayana evedam sarvam Yad Bhutam Yasya Bhaya Aniskalan Ko Niranjana Nirvikalpo Nirakyata Suda Dewa Eko Narayana Nadvitya Asti Kacit. Om Tuam Siwa Tuam Mahadewa Iswara Parameswara Brahma Vishnu Acharudrasya Purusa Parikirtirta. Om Papoham Papokarmam Papatma Paposambhava Terahimam Pundari Kaksa Sembayang diantara suci. Om Keswamo Swamo Mahadewa Sarva Prani Hitam Kara Mamoja Sarva Pabebya Palayasa Sada Siwa. Om Kesantayo Kaiko Dosa Kesantayo Wajika Mama Kesantayo Manasa Dosa Tat Pramadat Keswamo Swamam. Om Santi Santi Santi. Om. Baiklah anak-anak, karena kita sudah melaksanakan Trisanya, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Untuk absen, silakan anak-anak isi di kolom WA grup.
Kompetensi dasarnya adalah 1.2 menghargai seorang yang dapat mengendalikan diri dari perilaku sabta timira. 2.2 menghargai orang lain untuk mengendalikan diri dari perilaku sabta timira. 3.2 memahami sabta timira sebagai perilaku yang harus dikendalikan dalam kehidupan. 4.2 menguraikan sabta timira sebagai perilaku yang harus dikendalikan dalam kehidupan. Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan pengertian sabta timira. 2. Menyebutkan bagian-bagian sabta timira. 3. Menjelaskan masing-masing bagian sabta timira. 4. Menyebutkan contoh masing-masing bagian sabta timira. 5. Mengidentifikasi dampak perilaku sabta timira. 6. Menyebutkan cara mengendalikan diri dari akibat negatif sabta timira. Menceritakan salah satu cerita tentang sabta timira. Beta konsepnya anak-anak, sabta timira, pengertian, dampak sabta timira, bagian-bagian sabta timira, contoh sabta timira dalam kehidupan. Persepsi. Coba anak-anak amati gambar di atas ini. Dimas, orang ganteng dan cantik, Bu Guru. Ya, itu adalah orang yang ganteng dan cantik. Gambar yang kedua. Gusti Ayu, orang yang ngambur-ngambur uang. Ya, betul. Gambar ketiga. Gusti Gomang Krisna, kepintaran, orang menulis di papan tulis. Ya, betul. Gambar yang keempat. Gusti Ayu Rai. Keturunan atau kebangsawanan. Ya, gambar keturunan atau kebangsawanan. Gambar anak-anak atau ibu-ibu. Ya, betul. Nyoman Yoga. Orang loncat ada matahari. Ya, betul. Gambar orang loncat ada matahari. Gambar berikutnya.
Niluh indah. Anak-anak muda, Bu Guru, ya betul. Gambar berikutnya. Santi, orang mabuk karena minuman keras. Ya betul. Nah, semua gambar ini ada hubungan materi yang Ibu sampaikan berikut ini. Pengertian Sabta Timira. Sabta Timira berasal dari bahasa Sanskerta. Dari akar kata sabta yang berarti 7 dan kata timira yang berarti gelap. Suram awidya sata timira berarti 7 macam kegelapan atau sifat yang menyebabkan pikiran orang menjadi gelap sehingga melakukan perilaku-perilaku negatif. Bagian-bagian sabta timira surupa, dana, guna, kulina, yohana, sura, kasuran. Surupa anak-anak gelap karena wajah yang tampan atau cantik. Contohnya melakukan operasi plastik karena tidak puas akan wajah yang cantik sehingga dia melakukan operasi plastik. Operasi plastiknya tidak sempurna, hasilnya tidak bagus sehingga dia merasa kecewa. Itulah manusia tidak puas dengan kecantikannya atau ketampanannya. Karena kecantikan itu adalah anugerah dari Ide Sang Yang Widiwasa, jagalah sebaik-baik mungkin kecantikan itu. Dampak positifnya, kalau memiliki wajah tampan atau cantik, misalnya menjadi model, menjadi pramugari, menjadi wanita karir, kerja kantoran. Kalau negatifnya, menjadi PSK, misalnya menjadi pencuri, yang tidak bermanfaat bagi nusa dan bangsa, yang dapat merugikan orang lain. Dana gelap karena kekayaan, contohnya perilaku dana mengambil uang yang bukan haknya, misalnya korupsi, mengambil bagian orang lain sehingga orang lain tersebut mengalami penderitaan. Bekerja siang malam, tidak menghiraukan orang lain demi mendapatkan uang yang lebih, suka berpoya-poya. Orang yang memiliki karakter dana, orang hanya untuk kepentingannya diri sendiri, tidak pernah melakukan ajaran-ajaran agama, tidak pernah menyumbangkan hartanya untuk fakir miskin, untuk orang-orang yang lebih membutuhkan, hanya untuk dirinya sendiri, tidak pernah melaksanakan ajaran-ajaran dharma. Guna gelap karena kepandaian. Contoh perilaku guna memiliki kepandaian membuat bom dan digunakan untuk mengebom orang yang tidak berdosa. Mencuri data orang lain dengan keahlian meretas komputer orang untuk digunakan kejahatan. Menggunakan kepandaian untuk menipu orang lain.
Contoh-contoh tersebut anak-anak tidak patut ditiru karena dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Kalau kita pintar atau pandai, gunakanlah kepandaian itu untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan bangsa dan negara, sehingga kita mendapatkan suatu penghargaan. Kulina, gelap karena keturunan. Contoh perilaku Kulina, merasa diri anak orang kaya dan suka berpoya-poya, merasa diri anak pejabat sehingga suka melanggar aturan, merasa diri anak orang terpandang sehingga sering mengganggu orang lain. Semua contoh-contoh dari gelap karena keturunan ini tidak patut kita tiru. Jangan kita bangga dengan memiliki keturunan atau kebangsawanan. Maka dari itu kita harus menghargailah orang lain untuk mempertahankan keturunan atau kebangsawanan. Yohana gelap karena keremajaan. Contoh perilaku Yohana, 1. Merasa diri selalu awet muda sehingga lupa akan tata krama hidup. 2. Suka berkelahi karena mudah tersinggung karena merasa muda. 3. Suka malas-malas karena masih merasa muda dan memiliki tanggung jawab. Selagi muda, gunakanlah sebaik-baiknya perilaku kita di dalam lingkungan masyarakat agar orang tidak merasa dirugikan. Semasih muda, tuntutlah ilmu setinggi-tinggi mungkin, sehingga berguna untuk nusa dan bangsa. Sura gelap karena minum minuman keras. Contohnya perilaku Sura, 1. Suka minum minuman keras di jalan sehingga mabuk. 2. Menggunakan obat-obat terlarang, narkoba. 3. Suka mabuk-mabukan sehingga melakukan hal-hal yang negatif. Orang yang suka mabuk-mabukan akan merugikan dirinya sendiri, menyebabkan terjadinya pembunuhan, pelecehan seksual, yang menjadi korban akan dirinya sendiri dan dapat merugikan dirinya sendiri juga, yang mengakibatkan fatal. Maka dari itu, kita selalu mendekatkan diri kepada ide Sang Yang Widiwasa, agar kita tidak dipengaruhi oleh minum-minuman keras. Kasuran gelap karena keberanian. Contoh perilaku kasuran menggunakan kekuatan untuk hal yang tidak baik. Suka melawan orang lain karena merasa paling sakti, suka berkelahi karena merasa paling hebat, kuat dan tangguh. Suka mengganggu dengan orang karena kekuatannya. Menggunakan kekuatannya untuk hal yang tidak baik dapat merugikan orang lain. Merasa diri kuat, seenaknya memukul orang yang tidak bersalah. Baru tersinggung sedikit memukul, itu tidak baik dicontoh anak-anak. Maka dari itu, kita selalulah berbuat baik, selalu melakukan ajaran-ajaran Dharma, melakukan
kebaikan di dalam kehidupan kita ini. Karena kitalah makhluk yang paling tinggi, kita selalu diberikan akal dan pikiran. Maka dari itu kita selalulah berbuat kebaikan untuk nusa dan bangsa agar kita ini berguna untuk orang lain. Dampak perilaku serupa. Dampak positif, wajah yang cantik atau tampan jika diimbangi dengan budi pekerti luhur dapat memberikan kebahagiaan dan kesenangan bagi orang lain. Wajah yang cantik atau tampan tersebut dapat digunakan sebagai model alat pariwisata, produk kecantikan. Perilaku seperti ini berguna bagi orang banyak sehingga memberikan dampak positif seperti dihargai, dihormati. Dampak negatif timbul jika orang yang memiliki wajah cantik tampan melakukan perilaku yang negatif sehingga menjadikan dirinya lupa akan kodratnya yang saling menumbuhkan kesejahteraan di masyarakat. Dampak perilaku dana, dampak positif, orang yang memiliki banyak harta atau uang digunakan untuk membantu orang lain, seperti orang miskin, membangun sarana umum, menolong korban bencana alam, dan lain-lain. Dampak yang ditimbulkan dari perilaku yang demikian menyebabkan orang memuji dan memberikan rasa hormat kepada orang tersebut. Selain itu, masyarakat menjadi tentram. Dampak negatifnya, semua orang yang membutuhkan uang untuk menghidupi dirinya, tetapi dalam upaya memperoleh uang jangan memakai cara yang melawan dharma. Adharma seperti korupsi, merampok, mencuri, dan lain-lain. Perilaku yang demikian dapat mengakibatkan orang tidak menghormati dan menghina orang yang berperilaku demikian di masyarakat menjadi tidak nyaman. Dampak perilaku guna. Dampak positif, seorang yang memiliki kepandaian dalam hidupnya membuat sesuatu yang berguna bagi orang banyak, seperti membuat pesawat, mobil, kertas, dan lain karya lain. Perilaku seperti ini akan memperoleh penghargaan dan penghormatan atas jasa-jasa yang telah dibuatnya oleh masyarakat luas. Dampak negatif, seseorang yang memiliki kepandaian dan membuat hasil karya yang digunakan untuk hal-hal negatif, membuat senjata api untuk menyerang orang tidak bersalah, dan lain-lain. Berperilaku yang seperti ini berdampak dengan memberikan sanksi hukuman serta orang yang dirugikan akan menghina dan menghujatnya. Itulah anak-anak dampak perilaku triguna. Dampak perilaku kulina. Dampak positif, seseorang yang menggunakan kelebihannya untuk membantu dan membangun masyarakat menjadi harmonis dan bahagia karena pengaruh keturunan yang dimilikinya seperti putra raja yang memberikan bantuan dan membangun fasilitas umum, anak pejabat yang menggunakan kekuasaan orang tuanya untuk membantu orang yang membutuhkan. Perilaku ini bisa mencerminkan lingkungannya aman dan tentram. Dampak negatif,
Orang yang sering menyombongkan diri dengan mengatakan bahwa dirinya merupakan keturunan orang yang status sosialnya tinggi, pejabat atau pangeran dan lainnya. Perilaku seperti ini dapat membuat sistem yang ada menjadi tidak sesuai aturan. Itulah dampak positif dan negatif dari perilaku kuliner. Dampak perilaku surah. Dampak positifnya, miras digunakan untuk upacara agama, khususnya untuk upacara makhluk yang lebih rendah dari manusia seperti mecaru. Minum-minuman keras yang digunakan untuk upacara berfungsi untuk menetralisir bakteri yang mengganggu. Dampak negatif, miras yang memiliki kadar alkohol tinggi dapat menyebabkan orang yang minumnya menjadi tidak mampu mengontrol dirinya. Orang yang sedang mabuk dapat melakukan hal-hal negatif seperti tawuran, membuat keributan, mengganggu masyarakat. Dampak perilaku kasuran. Dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya, anak-anak, keberanian yang dimiliki seseorang dapat menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi kepada yang berwenang, seperti berani mengutamakan pendapat, kritikan dan masukan. Keberanian yang dimiliki dapat berdampak positif. Dampak negatifnya, memiliki kehadiran sangat berguna bagi kita. Namun, keberanian yang tidak pada tempatnya dapat membawa akibat yang tidak baik, seperti berani pada orang tua, kepada pemerintah, kepada penegak hukum, dan yang lain. Perilaku yang tidak memperdulikan orang lain dapat berdampak kepada diri sendiri dan lingkungannya. Dampak negatif ini tidak perlu kita contoh, anak-anak. Dampak positifnya perlu kita contoh. Selanjutnya, Syarat Samusaya 2, Ibu akan membacakan sebuah sloka. Silakan anak-anak mendengarkannya. Manusia sarbautesu warteta wai asubasuhe asubesu samawistam sobeswewo karaya. Artinya, di antara semua makhluk, hanyalah manusia sajalah yang dapat melaksanakan dan membedakan perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Melebur perbuatan buruk menjadi baik, itulah tujuan hidup manusia. Pustaka Suci Sloka 21, silakan anak-anak dengarkan, Ibu akan membacakannya. Surah Saraswati Laksmi Idam
widyata madakarana madayati nacetamasi sawa purusa mata kalenggaya ikang murah wararing dadi iwa tiga iwaya nyata Suragaraya tua Saraswati ngarani rasang sayang aji Laksmi ngarang irakaso geha maspera ikata karana ning wira mong wing cita aku nang yan ana wangta katama waradening tua dening bisa ya ngaji dening kasugiha mas pirakya yekapurasa ngaraya yenana wawama kana biak takya yonengra le sang yang aji. Artinya, keterangannya yang menyebabkan orang menjadi mabuk. 3 macamnya, yakni sura, yaitu tuak, saraswati, yaitu pengetahuan, laksmi, yaitu kekayaan, seperti emas dan perak. Itulah yang menyebabkan mabuk pikiran orang. Bila ada orang yang tidak kena mabuk karena tuak, karena pengetahuan, karena kekayaan emas, perak, maka ia disebut purusa, manusia sejati. Bila ada orang yang demikian, itu benar-benar ia akan dicintai oleh masyarakat. Sloka yang Ibu bacakan tadi di atas, mudah-mudahan anak-anak
bisa mengerti dan memahami, karena kita sebagai manusia adalah makhluk yang paling tinggi. Kita diberikan akal dan pikiran. Maka dari itu kita sebagai manusia merasa bersyukur karena kita makhluk yang paling tinggi diciptakan oleh Ido Sang Yang Widiwasa. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi, mudah-mudahan anak bisa mengerti dan memahaminya. Untuk tugasnya silakan anak-anak Ibu kirimkan lewat WA Group. Maka Ibu akhiri pelajaran tentang Sabta Timira dengan ucapan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.